Yang namanya upaya untuk mengkonekti ini adalah luar biasa. Ya. Jangankan kemudian urusan hal yang bersifat krusial. Untuk bagaimana menangani macet saja, ini pemerintah harus mengambil sikap yang inovatif yang luar biasa. Ketika ada pengaduan masyarakat, jadi koneksitas itu tidak sekedar jalannya terhubung. Ya. Tapi pastikan bahwa warga masyarakat yang kemudian menggunakan angkutan ini juga aman. Aman. Kita tahu bahwa ketika ada pariwisata terus kemudian, mohon maaf, kecelakaan, sampai merenggut puluhan nyawa oleh otobus misal, ini karena tidak ada koneksi dalam hal manajerial. Komitmen koneksitas jalan, insya Allah telah terlaksana dengan baik. Jadi jalan-jalan kita telah terkoneksi dengan baik. Yang belum adalah mengkoneksi jasa transportasinya. Inilah yang kemudian kayaknya memang era hari ini kehadiran pemerintah tidak sekedar mengatur dan menata, tapi juga memberikan kepastian rasa bahwa mereka juga manusia. Manusia juga butuh yang namanya sejahtera. Pertanyaannya adalah bagi pengusaha, ada nggak ya jaminan keamanan? Betul. Ada nggak yang kemudian transportasi yang kemudian dipastikan tepat waktu? Ya. Bagaimana dengan tol lautnya dan lain sebagainya? Betul. Nah, ini mestinya adalah urusan pemerintah. Jangan kemudian pengusaha diberikan dengan spekulasi-spekulasi yang dalam tanda tanya tentang untung dan rugi. Ya. Apalagi keamanan. Ya. Nah, kalau semuanya sudah ambil peran yang luar biasa, maka pastikan Indonesia ini akan terconnecting tidak hanya soal Jawa Timur, tapi adalah lintas provinsi bahkan lintas pulau. Halo Sobat Podcast Kios Koran, berjumpa lagi bersama saya Odi Cornelia. Hari ini kita akan membahas infrastruktur, pengembangan infrastruktur yang akan mengkonekkan wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur. Pembahasan kita hari ini yang pasti independen dan ini mewakili hati suara rakyat. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ahmad Tamim, Wakil Ketua Komisi D PKB dari DPRD Jawa Timur. Halo, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga podcast Kios Koran. Nah, warga dimanapun saja berada. Iya, bisa nonton di mana saja dan kapan saja. Oke, Pak, kita sekarang sedang masif sekali ya pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Timur. Salah satunya yang kemarin saya baru lewat itu tol yang akan menghubungkan Surabaya sampai ke ujung Banyuwangi. Itu bagaimana Pak? Connecting antar daerah ini adalah satu keniscayaan. Jadi tidak akan mungkin suksesnya satu daerah itu diurus oleh satu daerah itu. Suksesnya satu daerah karena kemudian ditopang oleh suksesnya daerah yang ada di sekitarnya. Makanya kemudian gubernur berani memberikan tagline yang baru adalah Gerbang Baru Nusantara. Gerbang Baru Nusantara. Jangan sampai keliru ini. Jangan-jangan orang hanya lewat. Tidak meninggalkan bekas dan manfaat. Harapannya adalah kalau Gerbang Baru Nusantara, maka kemudian Indonesia Timur lewatnya adalah Surabaya, komunitasnya transit di Surabaya. Kalau sudah kemudian transit di Jawa Timur, tentu manfaatnya adalah untuk warga masyarakat Jawa Timur. Nah, yang namanya upaya untuk mengkonekti ini adalah luar biasa. Ya. Jangankan kemudian urusan hal yang bersifat krusial. Untuk bagaimana menangani macet saja, ini pemerintah harus mengambil sikap yang inovatif yang luar biasa. Sehingga ada yang namanya Trans Jatim. Ya. Yang sampai pada 7 koridor. Kemarin kami datang ke Porong. Ya. Ada terminal Kabupaten Sidoarjo yang nyaris tidak terurus. Yang kemudian kita datang ke sana. Trans Jatim hadir dengan Rp5.000 dari Porong menuju Surabaya. Bahkan kalau jamnya masih nutut, dari Surabaya menuju ke Gresik. Dari Porong kemudian ke Mojosari.
Mojokerto. Ya. Dari Mojosari lanjut ke Mojokerto sampai kemudian ke Gresik juga. Jadi juga pemerintah melakukan revitalisasi ya Pak ya? Nah, rekonstruksi revitalisasi ini adalah hal yang harus niscaya. Kenapa? Kalau kemudian kita lihat macet Ya. di jalan-jalan, apalagi ketika berangkat kerja, Dan pulang jam kerja. pagi dan pulang kerja, Ya. ya karena masyarakat mindsetnya adalah aku harus pasti kapan berangkatku, sampainya kapan. Sementara kemudian angkutan umum, moda publik yang kita punya tidak memberikan kepastian. Betul. Nah, hadirnya Trans Jatim ini adalah kepastian kapan berangkatnya, sampainya jam berapa, yang tentu ya ada money yang kemudian harus digunakan untuk membiayai ini dalam bentuk subsidi. Oke. Tapi ternyata masyarakat juga tidak serta-merta pengen murah kok. Buktinya di koridor 1, di terminal Bunder, Oke. Bunder yang di Gresik, yang Ya. kemudian menghubungkan Surabaya, Ya. sudah luksuri itu. Artinya tidak perlu disubsidi. Dengan biaya yang mahal pun mereka naik. Oke. Intinya adalah masyarakat perlu yang namanya kepastian. Maka saya lebih pas kalau kemudian diskusi kita pada kali ini tidak sekedar kemudian atas nama jalan yang terconnecting, tapi kemudian jalan untuk menebar manfaat yang kemudian terconnecting di seluruh lintas. Oke. Ngomong-ngomong soal macet tadi nih Pak, saya agak tergelitik. Kalau di kota Jakarta kan sudah ada tuh untuk mengurai kemacetan dengan ganjil genap atau gage. Kalau misalkan di Surabaya nih kota misalnya, memungkinkan tidak ya mengadopsi ganjil genap itu Pak? Ya, yang saya tahu adalah macetnya di Surabaya tidak seperti macetnya di Jakarta. Iya. Dan populasinya masih sangat memungkinkan untuk kemudian diatur lah. Sehingga tidak perlu, ini saya loh ya, Ya. tidak perlu ganjil genap dulu, tapi bagaimana kemudian pelan-pelan tapi pasti masyarakat kemudian kita ajak kepada mencintai moda angkutan publik. Oke. Dan itu lebih murah, lebih pasti. Kalau kita naik sepeda, memang sepertinya kita merdeka, tapi harus menjaga itu barang. Parkirnya pun juga mungkin membayar. Dan belum lagi kalau itu sepeda motor, kemudian ada panas, ada hujan. Tapi kalau kemudian moda angkutan publik, moda angkutan umum, murahnya berarti untuk menjawab kepentingan warga yang paling bawah, kepastiannya adalah menjadi bagian daripada setiap keinginan untuk ingisan kita. Ya. Oke, betul Pak. Kalau untuk sekarang Pak, proyek yang saat ini menunjukkan yang sedang diperkuat itu yang di daerah mana Pak? Ya tentu kita bicara efektif ya. Ya. Efektifnya adalah tentu ini gerbang Kertasusila dulu. Oke. Bagaimana kita mengkonekting yang namanya Gresik, Mojokerto, terus kemudian Sidoarjo. Ya tentu Bangkalan masuk, Bangkalan. Oke. Nah, tapi bahkan sekarang sudah mulai ada apresiasi dari kepala daerah. Ada yang dari Batu terconnecting dengan Malang Raya, Ya. yang kemudian sampai ke Arjosari dan kemudian ke Hamid Rusdi. Ada Trans Jatim juga di sana. Ya. Artinya apa? Apa yang menjadi inisiasi gubernur, ini ternyata sekarang diapresiasi juga oleh kabupaten kota. Oke. Bahkan di Batu itu gerakan untuk kemudian angkutan ini bisa diterima dengan baik, itu saya tahu ada apel namanya, angkutan pelajar. Oke. Diinisiasi oleh Wali Kota Batu pada saat itu, dan sekarang masih juga jalan. Sekolah-sekolah di SMP maupun SMA tidak boleh peserta didik siswanya untuk menggunakan sepeda motor di radius-radius tertentu. Karena apa? Apelnya sudah bisa dan tepat waktu untuk kemudian, sehingga tidak sekedar mengurangi macet, tapi bagaimana kemudian kita pengurangan emisi karbon juga luar biasa terjadi. Gerakan-gerakan hemat, Pangkal Indah dan Pangkal Kaya, Pangkal Indah tadi nyebutnya adalah indah ya. Iya. Ini terlaksana manakala ada kebijakan yang kemudian konsisten dilaksanakan. Namanya sangat mewakili kota Batu ya, apel, angkutan pelajar, dan Batu adalah kota apel. Kreatif ya, pemerintah daerah Batu kreatif. Lalu ini Pak, ini kan jelang Natal dan Tahun Baru. Pastikan
akan banyak di jalan itu kenaikan kendaraan. Kira-kira area mana yang saat ini menjadi fokus supaya daerah itu aman, Pak, jalan yang aman? Nah, ini lagi ya, ini ada pengalaman aja. Ya. Ketika ada pengaduan masyarakat, jadi koneksitas itu tidak sekedar jalannya terhubung. Ya. Tapi pastikan bahwa warga masyarakat yang kemudian menggunakan angkutan ini juga aman. Aman. Kita tahu bahwa ketika ada pariwisata terus kemudian, mohon maaf, kecelakaan, sampai merenggut puluhan nyawa oleh otobus misal, ini karena tidak ada koneksi dalam hal manajerial. Dinas Perhubungan yang mengeluarkan izin trayek semisal, yang kemudian dari perusahaan otobus A digunakan untuk pariwisata oleh lembaga pendidikan B semisal, maka pastikan bahwa mobil ini mobil yang layak. Tempat di mana tujuan wisatanya, kalau memang mobil itu nggak layak, jangan diterima. Sehingga yang namanya jaminan keamanan ini akan kemudian menjadi bagian daripada konstruksi secara administrasi. Kita ini kan sering kan bikin satu kajian bahwa atas dasar kajian itu maka dipastikan keselamatan dan keamanan akan kemudian terpenuhi unsur-unsurnya. Tapi jangan lupa kalau itu bentuknya kajian adalah kertas dan tulisan. Yang lebih penting adalah bagaimana komitmen yang secara konsisten seluruh perangkat yang terkait kemudian melaksanakannya. Karena aman selamat itu adalah bagian daripada yang menjadi tujuan kita semua. Betul sekali. Karena banyak sekali ya Pak ya pemberitaan kadang di area-area wisata itu banyak bus yang guling lah atau nah itu loh, itu kadang jangan kemudian bawa ini yang namanya takdir Tuhan. Nah ini harus variabelnya harus kita secara formal kita harus lengkapi itu semua dulu. Jadi begini ya cara kita menyampaikan kepada publik, mungkin satu, komitmen koneksitas jalan insya Allah telah terlaksana dengan baik. Jadi jalan-jalan kita telah terkoneksi dengan baik. Yang belum adalah mengkoneksi jasa transportasinya. Yang sudah dilalui oleh Transjatim mungkin selesai persoalannya. Tapi daerah yang kemudian belum dilalui Transjatim, ini kadang-kadang masih belum ada kesepahaman antar pengusaha otobus maupun jasa layanan umum untuk memberikan pelayanan. Sehingga informasi masuk, katakan dari Malang menuju Pandaan, yang tidak lewat tol. Mereka menyampaikan kepada kami yang di Komisi 3, Pak, nunggu bis. Wis teko 2 jam Pak, urung enek bisnya Pak. Padahal kita tanya kepada Dinas Perhubungan, namanya Pak Rafiq, ini gimana pengaturan bis yang dari Malang yang lewat bawah yang kemudian mana Singosari terus kemudian Lawang ini? Loh, tertib Pak. Datanya tertib. Armadanya juga tersedia, tapi pada jam-jam tertentu di mana mereka kemudian merasa nggak akan dapat penumpang, ya mereka nggak berangkat akhirnya. Bahkan sering kemudian 31 artinya bis dengan ya sebut aja bis A lah, POA gitu kan. Itu diberi trayek 1, 2, 3. Ternyata yang 2 nggak diberangkatkan. Karena apa? Kalau bis 3 ini kemudian jalan 1, 2, 3, otomatis kan biaya operasional jadi tinggi. Toh kami pun nanti kalau adanya yang akan naik, penumpangnya paling-paling dibungkus dengan 1 bis sudah cukup. Maka kemudian dinasnya ditipu. 2 nggak berangkat, tahu-tahu yang ketiga kemudian berangkat. Nah, model-model kayak begini ini tentu kita juga harus menghormati lah. Marah boleh, memberikan sanksi administrasi saya kira juga boleh. Tapi kita kan juga butuh kepada pengusaha-pengusaha yang kemudian mau memberikan layanan kaitan dengan moda transportasi umum. Nah, kenapa Transjatim ini kemudian konsisten? Karena persoalannya adalah ketika aku berangkat tepat waktu, pada jam yang telah ditentukan, enek penumpangnya, gak enek penumpangnya, urusanku selesai.
Nah, inilah yang kemudian kayaknya memang era hari ini kehadiran pemerintah tidak sekedar mengatur dan menata, tapi juga memberikan kepastian rasa bahwa mereka juga manusia. Manusia juga butuh yang namanya sejahtera. Jadi cerita di Batu tadi itu, yang saya ceritakan angkutan pelajar semisal, itu subsidi itu. Itu subsidi. Sehingga pada jam tertentu subsidi. Oke. Makanya kemudian drivernya, pengusahanya tepat waktu, berangkatnya tepat, sampainya kemudian tepat. Nah, masyarakatnya pun juga kemudian mindsetnya harus disiplin. Karena kalau tidak tepat, mereka kehilangan yang namanya kesempatan dan kemudian ya ditinggal jadinya. Itu pun kadang-kadang terkait dengan Transjatim semisal, ini kan juga harus ada halte. Mohon maaf, kadang-kadang kita kan juga harus menghormati ini desa yang kemudian tepatnya haltenya di sini. Kemudian berjarak sekian lagi. Lah, desa-desa tempat-tempat komunitas itu minta halte semua. Nah, kalau minta halte semua perjalanannya jadi lama. Iya, banyak. Kalau lama kemudian nggak diminati lagi ini. Betul. Maka apa ya? Memastikan bahwa ini akan berlangsung dengan baik. Itu tidak hanya sebatas armadanya yang baru, manajemennya yang kemudian tertata dengan baik, tapi juga mindset kerelaan warga masyarakat untuk kemudian menerima ini dengan sukarela. Okay. Karena kalau kemudian sekali lagi dipenuhi apa yang menjadi maunya masyarakat, menempuh 35 kilo durasinya jadi panjang. Kalau kemudian panjang sering berhenti, ya kembalilah masyarakat pada moda pribadi. Naiklah mereka motor kembali. Okay. Nah, menselaraskan ini butuh waktu. Negara hadir dengan mensubsidi, modanya juga moda yang layak, masyarakatnya juga kemudian harus bisa menerima bahwa ini harus disiplin dan tepat waktu. Ya. Alangkah pasnya kalau kemudian itu loh, ini pun ada problem juga. Nah, mestinya yang namanya pengantar angkutan yang dari rumah ke rumah warga untuk menuju halte, ini harusnya ada angkot juga yang kemudian dihidupkan. Oke. Ya. Haltenya tepat. Saya pun kalau ke situ juga lewat situ semisal, lewat halte ini. Tapi Pak, aku masuk melaku 1 kilo Pak. Terus kemudian harus diantar oleh keluarga untuk menuju halte. Akhirnya pun ya mereka masih menggunakan moda pribadi lagi. Iya. Padahal dulu yang namanya Malang Raya, waktu tahun-tahun 95, 96, awal ada angkot setelah Bemo itu, kemudian direkonstruksi di Putra menjadi angkot, wah luar biasa, menyenangkan sekali. Kami di Malang itu terbiasa dari kampus A ke kampus B, kemudian naik angkot dengan enjoy-nya dan indah. Ya. Di Surabaya waktu itu juga hampir sama. Entah kenapa kemudian mindset hari ini kok kemudian berubah tanpa memperhitungkan yang namanya upaya-upaya untuk kebersamaan dengan biaya yang terjangkau. Lalu tantangan bagi pemerintah ini Pak, misalkan mengubah culture itu yang barusan Bapak sampaikan, dulu jalan, naik angkot, enjoy aja. Nah ini kan juga akhirnya menjadi PR ya bagi pemerintah supaya ya dulu nggak apa-apa, kenapa sekarang kok kayaknya manja gitu ya Pak? Ya merubah kebiasaan itu memang kadang-kadang harus dengan undang-undang. Okay. Harus dengan regulasi. Okay. Yang undang-undang itu harus ada punishment-nya. Jadi kalau ke Singapura tidak ada satu orang pun yang meludah di sembarang tempat. Karena meludah di Singapura itu 1 juta dendanya. Ngeri memang. Nah, 1 juta kalau uang sini, Iya. 1 juta itu. Meludah di sembarang tempat, 1 juta itu. Tapi ternyata warga Singapura kalau kemudian ditanya, kamu kenapa nggak meludah? Nggak bagus itu, nggak baik itu, nggak elok, begitu kan? Sudah nggak ada lagi beban yang namanya denda 1 juta. Tapi kalau dia melakukan betul, CCTV kemudian melihat, meneropong dia, ya tentu 1 juta. Lah di kita ini kan, kenapa kamu nggak pakai helm? Maaf Pak,
Tak kira nggak ada polisi. Lah, di hadapan polisi loh dia ngomong begitu. Kenapa nggak pakai helm? Nggak tahu Pak kalau jenengan ada di sini Pak. Kalau tahu saya pakai helm gitu kan. Nah, artinya bahwa mereka kemudian mentaati aturan itu ya karena petugas. Betul. Belum sampai kemudian adanya kesadaran. Ya tentu hukum kita memang belum seperti yang diamanatkan kan. Orang menyebutnya adalah ya tumpul ke atas tapi kemudian lincip ke bawah. Ini kan juga ya beberapa masih seperti itu pengamat mengatakannya. Tapi culture ini harus dimulai, membiasakan harus dimulai. Ya tentu kalau tidak kemudian dengan cara yang denda yang mahal seperti di Singapura ya nyaris parkir mahal lah. Bahwa yang namanya perguruan tinggi kampus pun juga diberikan porsi untuk pajak sama retribusi yang tinggi oleh kotanya. Karena jujur aja begitu kemudian sepeda motor ataupun moda pribadi digunakan, ini kan mesti akan mengakibatkan pada yang namanya polusi udara, suka atau tidak suka. Ngebayang di Kota Malang itu, di tempat kami tinggal itu, jumlah penduduknya lebih kecil daripada pendatangnya. Surabaya saya kira sama. Jadi Kota Malang yang 1 juta penduduk, itu mahasiswanya 1.200.000, itu baru mahasiswanya. Saya kira Surabaya sama. Jakarta itu kalau lagi hari raya, lempeng semua itu. Kosong melempeng. Tamrin segala macam lempeng wis, ndak ada orang lewat itu ya. Nyebutnya begitu dari yang namanya. Nah, artinya apa? Kalau kemudian ada aturan yang kemudian disepakati dengan pelan-pelan tapi pasti, semuanya itu investasi loh. Ngebayang kalau kemudian di Kota Malang, kota-kota yang padat seperti Surabaya, tidak hanya tamannya yang tertata dengan rapi, tapi bagaimana kedisiplinan dan etikat manusia untuk menggunakan moda-moda yang namanya moda umum, transportasi publik, wah luar biasa itu. Ya. Tapi sekarang Surabaya kayaknya sudah mulai deh, Pak. Kan terus ada vendor kayak angkutan Angkodes ya, vendor itu terus ada bus Surabaya. Ya kalau kita ngelihat di negara-negara yang sudah sadar akan pentingnya menjaga iklim, maka tentu yang paling prioritas adalah mereka yang menggunakan pejalan kaki. Itu yang cukup prioritas. Baru kemudian yang menggunakan jasa sepeda angin. Nah, baru kemudian di sebelahnya adalah yang menggunakan moda pribadi. Ya, keberanian mengambil langkah itu saya kira di Darmo sudah cukup bagus lah kalau kita lihat Surabaya. Iya. Trotoar yang digunakan pejalan kaki sudah, tapi kan kesiapan masyarakatnya untuk kemudian serba menggunakan jalan kaki yang sehat tentu ya butuh waktu. Ya. Tentu butuh waktu. Tapi bahwa terkualifikasi itu sudah. Jalan kaki, terus kemudian di sebelahnya menggunakan jalan sepeda motor, baru kemudian moda angkutan pribadi. Betul. Lalu Pak, peran dari legislatif ini ya, dengan konektivitas ini supaya betul-betul berdampak luas, itu bagaimana Pak? Apa yang sudah dibuat oleh pemerintah? Nah, kembali kepada tugas pokok fungsi DPR ya. Jadi kalau Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah 2014 itu adalah bahwa yang namanya ngurus negara telah dibagi habis. Mana yang menjadi domainnya pusat, mana yang menjadi domainnya kabupaten kota, dan mana yang menjadi domainnya provinsi. Betul. Nah, provinsi ini memang satu sisi sekali lagi wakil pemerintah pusat, tapi juga daerah otonom. Betul. Sehingga yang bisa dilakukan oleh provinsi ini gampangnya adalah koordinasi dan fasilitasi. Karena yang punya teritori, yang punya teritorial, yang punya rakyat ini adalah kabupaten, kota, dan desa. Saya kantornya di Indrapura, nomor 1. Begitu saya keluar pintu gerbang, itu sudah jalannya kota Surabaya. Maka mudah-mudahan dengan baiknya koordinasi dan fasilitasi oleh pemerintahan di level provinsi, sehingga akan ditopang dengan data agregat
baik itu pengurangan kemiskinan dan dalam banyak hal oleh kabupaten kota. Sehingga ada sinergi dan kolaborasi yang harus memang, bukan sekedar penting, tapi harus. Karena tidak akan mungkin yang namanya provinsi ini dianggap sukses kalau kemudian kabupaten kota tidak selaras dengan suksesnya yang ada di provinsi. Di awal, tema kita adalah tentang koneksivitas. Betul. Tentang koneksivitas. Nah, maka sejatinya adalah kalau kemudian tidak hanya dalam hal transportasi, tapi dalam hal ekonomi bisa kok. Betul. Ekonomi dan sosial, Pak. Nah, bagaimana? Di tempat kami, di dapil kami di Kabupaten Blitar, ini penghasil telur terbanyak di Jawa Timur. Okay. Bahkan kurang lebih 700 ton per hari diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Blitar, termasuk sebagian Tulungagung. Artinya kalau 700 ton per hari, ini kebutuhan Jawa Timur selesai. Nah, kalau kemudian sisi ekonominya terbangun dengan baik, kadang-kadang kan hanya pengusaha ini hanya butuh kepastian bahwa telur kalau aku angkut ke Madura, ketemunya di harga berapa, untung atau tidak. Nah, connecting antar kabupaten kota untuk kemudian saling berbagi komoditas, ini juga bagian daripada upaya untuk meningkatkan. Nah, kalau Jawa Timurnya sudah selesai, harusnya pemerintah juga memberikan fasilitas. Kalau kau mau bawa katakan ke Kalimantan Timur semisal, dipastikan harga terendahnya sekian. Pertanyaannya adalah bagi pengusaha, ada nggak ya jaminan keamanan? Betul. Ada nggak yang kemudian transportasi yang kemudian dipastikan tepat waktu? Bagaimana dengan tol lautnya dan lain sebagainya? Betul. Nah, ini mestinya adalah urusan pemerintah. Jangan kemudian pengusaha diberikan dengan spekulasi-spekulasi yang dalam tanda tanya tentang untung dan rugi. Apalagi keamanan. Nah, kalau semuanya sudah ambil peran yang luar biasa, maka pastikan Indonesia ini akan terconnecting tidak hanya soal Jawa Timur, tapi adalah lintas provinsi, bahkan lintas pulau. Oke, yang terbaru ini Pak, ada pembangunan jalan tol ya, yang sampai akhirnya ke ujung Banyuwangi. Nah, itu kalau untuk dari sisi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar bagaimana Pak? Karena kan kita tahu ya, biasanya lewat jalan bawah. Kalau jalan bawah kan misalkan kita berhenti makan di sini. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ada beberapa hal yang memang menarik ya. Ada kajian yang mengatakan bahwa kalau ingin daerah ini kemudian majunya pesat, maka harus ada lembaga pendidikan yang kompetitif. Artinya pengaruh kampus terhadap kemajuan daerah itu luar biasa. Kenapa Surabaya kemudian maju? Selain kota industri, Sidoarjo juga sama, ada sekolah-sekolah yang kemudian punya kompetitif yang luar biasa. Malang juga sama. Maka Bupati Magetan mengusulkan kepada kami-kami ini agar supaya kemudian di setiap kota itu diberikan yang namanya perguruan tinggi sesuai dengan karakternya. Ya tentu kalau Madiun ada lapangan terbang Iswahyudi, mungkin barangkali ya tentu diploma yang terkait dengan penerbangan atau apalah kira-kira begitu. Kalau Magetan karena ahli di bidang urusan kulit semisal, ya tentu hal-hal yang terkait dengan spesifikasi itu. Nah, dari situlah kemudian terangkatnya warga masyarakat untuk kemudian sumber dayanya standar, ini adalah pendidikan. Selanjutnya terkait dengan koneksivitas tadi itu yang namanya tol. Nah, ini juga hebatnya Gubernur DIY Yogyakarta, karena beliau juga seorang raja ya. Pada saat kemudian tol dibangun, yang dari Solo kemudian mengarah ke Jogja, apa pesan daripada beliau? Saya tidak mau rakyat saya kemudian banyak yang dirugikan akibat dari proyek yang namanya tol. Saya minta di setiap kabupaten yang dilalui tol, itu pintunya tidak hanya satu, aksesnya tidak hanya satu, sehingga ketika ada warung rawon yang kemudian memenuhi syarat dan itu enak, maka kemudian konektornya nggak terlalu jauh. Yang terjadi di Nganjuk, kemudian di Caruban, rumah makan yang dulu sangat digemari oleh masyarakat, ya tiba-tiba kemudian tidak lagi ada ceritanya lagi. Ya karena akses tolnya kalau kemudian aku turun jauh. Nah, Raja Jogja yang juga sebagai gubernur, mulai dari Solo kemudian ada ya sampai kepada Jogja, ini
membuka akses gerbang. pintu tolnya, exit Ya, tolnya exit tol. ini cukup kemudian Oke. tidak terlalu merugikan ekonomi yang ada di sekitar jalur Solo sampai kemudian Jogja. Nah, yang kita sebut dengan yang namanya lingkar Ijen semisal, yang kita sebut dengan lingkar Wilis semisal, Ya. ini harapannya ke depan seperti itu. Oke. Bahkan Jawa ini tidak kemudian sekedar tol, tapi ada yang namanya JLS, jalur lintas selatan, Ya. yang mengkonekting mulai dari Banyuwangi sampai kemudian Pacitan. Oke. Ini indah sekali. Cuman hari ini kan belum terkonekting. Ya. Mungkin di Malang ada beberapa ruas yang menghubungkan dengan puluhan kilo terputus lagi. Ya. Karena waktu itu membangunnya kan negara memberikan otoritas yang beda-beda. Pembebasan lahannya, ini cerita yang namanya JLS ya. Ya. Pembebasan. Jalur lintas selatan itu pembebasan lahannya oleh kabupaten kota. Oke. Kabupaten bukan kota. Oke. Terus kemudian trasenya bagaimana kemudian supaya tidak terlalu terjal, ini adalah oleh provinsi. Membangunnya oleh pemerintah pusat. Maka kemudian terjadilah putus-putus kayak begitu itu. Oke. Nah, sementara yang namanya tol ini juga masih menyisakan persoalan. Kita bangun yang namanya Bandara Toho semisal, yang sudah diuji coba dan itu layak sekali untuk kemudian menjadi bandara nasional, Ya. belum internasional. Ya. Tetapi lagi-lagi hari ini macet. Kenapa? Akses tol belum menghubungkan antara yang namanya Kertosono sampai kemudian Tulungagung dan Blitar. Mesti harus nunggu waktu lagi. Sehingga saya kok masih meyakini kalau kemudian koneksitas itu kemudian terbangun, lintas Wilis kemudian terbangun dengan akses yang bagus, ada tolnya, maka Ndoho ini akan kemudian hidup. Kenapa Malang ini kemudian hidup? Karena aksesnya selesai. Orang dari Pasuruan, orang dari Probolinggo masuk ke Malang, ada akses tol. Pilihannya adalah sekalian nyambangi anak kemudian kuliah di Malang, lalu berangkat ke Jakarta melalui Bandara Abdurrahman Saleh. Ya. Mana? Kalau ingin cepat ya tentu kepada Juanda. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa koneksitas ini memang harus utuh. Ya. Tidak sekedar kemudian aksesnya yang terbuka, tapi kemudian mau apa lewat situ. Ya. Untungnya apa kalau aku lewat situ. Betul. Inilah yang kemudian harus diupayakan dengan yang namanya kajian-kajian yang terpadu, yang sehingga masyarakat akan mendapatkan layanan sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan tanpa, sekali lagi, dengan tanpa kemudian merubah secara konstruksi kaitan dengan kualitas koneksitas itu sendiri. Oke, ini kita berbicara konektivitas jalan tol ya Pak. Kalau misalkan dari moda transportasi lain, misalnya kereta api atau transportasi laut, itu bagaimana Pak? Apakah ada pengembangan juga dari transportasi? Yang namanya Kota Probolinggo, Oke. kan setiap kabupaten kota punya yang namanya visi misi. Ya. Visi misi kepala daerah yang terpilih, yang kemudian diterjemahkan melalui rencana pembangunan jangka menengah, yang itu 5 tahunan kan? Ya. Nah, Probolinggo itu luar biasa, Kota Probolinggo. Dia bikin yang namanya visi untuk yang namanya mimpinya adalah pelabuhan yang ada di Kota Probolinggo itu menjadi pelabuhan yang setara internasional. Dan dia meyakini karena dengan Probolinggo itu kemudian akses ke timur, ke selatan, ke baratnya, dan bahkan dia bikin kajian ternyata kedalaman lautnya itu lebih maksimal daripada Tanjung Perak. Oke. Sehingga kalau kemudian itu terjadi, wah luar biasa. Jadi, perahu-perahu, kapal-kapal yang pesiar barangkali transitnya di sana karena terconnecting dengan yang namanya Bromo. Mimpinya seperti betul. itu. Betul. Maka ketika pada saat kemudian kita bikin rencana pembangunan jangka panjang untuk Jawa Timur, kan itu data agregatnya adalah dari kabupaten kota, kami di Jakarta diberikan warning itu, ingat loh, Jawa Timur harus berpikir lebih maju. Karena ada kota dan kabupaten saja yang kemudian berpikirnya internasional. Ya. Oke. Dan itu diiyakan. Ya. Yang terpenting adalah secara proteksi tidak meninggalkan dua kata, maju dan berkelanjutan.
Jutaan. Itu. Oke, Pak, berarti pelabuhan yang di Probolinggo ini nantinya untuk urusan perizinan, biasanya kan kalau untuk di area laut kan ada perizinan seperti RZWP 3K atau melihat ada terumbu karang. Berarti itu apa ya? Tidak menjadi permasalahan yang serius ya nantinya ya, Pak? Sudah ada kajian yang kemudian menjawab itu semuanya. Oke. Jadi gini lah, menurut saya yang paling penting itu adalah keinginan yang baik dan harapan yang mulia itu ayo disupport. Ya. Jangan ada regulasi ataupun kemudian proses yang menghambat. Ya. Apalagi menyangkut komunitas. Di tempat yang lain saya sampaikan tadi pagi di salah satu talkshow bahwa masyarakat yang punya keinginan untuk membuat kawasan wisata semisal, Ya. yang kemudian begitu sulitnya untuk izin kaitan dengan pemanfaatan air contohnya. Betul. Ya. Ini mestinya negara ini hadir memberikan support. Cerita singkatnya adalah ada kelompok yang sadar wisata. Kemudian di Probolinggo ada namanya Arung Jeram. Oke. Di mana Arung Jeram ini asalnya dulu cukup dengan izin-izin lokal. Selesai persoalannya. Ya, TDP, INB segala macam itu. Ya. Tapi di aturan yang baru harus terintegrasi bagaimana kemudian lingkungannya, bagaimana kemudian keselamatannya. Ya. Sehingga butuhnya namanya kajian. Nah, usul dari komunitas kepada kami, Pak, kalau kami disuruh bikin kajian yang kayak begitu, mana mungkin kami mampu, Pak, kalau tidak kami pihak ketiga kan. Betul. Nah, kalau kamu pihak ketiga kan ya tentu ini kan soal narasi, Pak, Iya. dan berbiaya. Iya, pasti. Tolonglah Pak kami dibantu agar supaya kemudian semuanya bisa terurai dengan baik. Betul. Nah, makanya investasi ini kadang-kadang kemudian tidak cepat, bukan karena mereka tidak berkeinginan, karena prosedur aturan perizinan yang ada pada kita. Betul. Ini sangat amat rumit. Oke. Saya ceritakan waktu itu, ini ada contoh semisal Batu. Batu itu adalah kota wisata. Ada namanya yang terbang itu apa namanya? Para layang. Para layang. Wali kotanya sangat amat baik. Pak, kami nggak ngambil apa-apa. Retribusi pun kami tidak minta. Bahkan kami bikin yang namanya angkutan gratis. Karena begitu terbang kemudian turun ke bawah, parasitnya dibawa naik lagi, Ya. ini gratis, Pak. Loh, kok bisa, Pak? Kami keluarkan dari duit APBD. Loh, terus harapannya apa? Loh, kan ada sustainable, Pak. Orang datang ke Batu, apalagi dengan para layang yang mahal seperti itu, Ya. pasti bermalam, Ya. pasti sewa hotel dia, Sewa hotel, ya. pasti makan di Batu. Ya. Bahkan mungkin dia wisata di Batu berhari-hari. Tentu yang untung adalah masyarakat, yang untung adalah rakyat. Ya. Ini adalah prototip pemimpin harus berani mengambil kebijakan. Ya. Nek wis urusan karo rakyat ora usah hitung-hitungan gitu loh. Ya. Apalagi urusan dengan orang miskin, jangan pernah main hitung-hitungan. Ya. Jadi multiplier efeknya itu ada ya Pak? Ya, Ada, bagi dan itu masyarakat. sangat amat menguntungkan. Ya. Lebih besar daripada sekedar bicara retribusi. Retribusi, betul. Ya. Ya. Sip. Pak Tamim, boleh dong diberikan pesan bagi penonton podcast Kios Koran. Dengan hadirnya konektivitas ini, apa dampak yang diberikan kepada masyarakat? Konektivitas adalah suatu keharusan. Pembangunan bisa berjalan dengan konektivitas. Beragam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal-hal yang terkait dengan persoalan logistik semisal, hanya dengan konektivitas sarana prasarana yang kemudian akan menjadikan tebaran manfaat ini semakin terasa. Maka sekali lagi, walaupun hari ini mungkin konektivitas belum kemudian bisa terlaksana dengan utuh, tapi pastikan bahwa pelan-pelan tapi pasti, mudah-mudahan baik secara ekonomi, peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, itu semua adalah karena diupayakan melalui distribusi. Dan distribusinya harus terconnecting dengan baik. Mantap sekali pesan dari Bapak Ahmad Tamim. Terima kasih banyak buat Sobat Podcast Kios Koran. Kali ini kita akan membahas tema-tema selanjutnya yang jauh lebih menarik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.